Ini cerita tentang Bob Proctor yang lahir tanggal 5 Juli 1934 di Ontario, Kanada. Bob Proctor sempat mengalami masa sulit. Putus sekolah teknik karena cedera jari bandsaw, alat potong besi baja, dan menjalani berbagai pekerjaan rendah seperti kerja di pabrik dan pom bensin. Ada sebuah buku yang benar-benar Bob cinta, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Buku ini punya dampak luar biasa terhadap hidup saya. Pertama kali saya baca tahun 61, dan sejak itu hidup saya mulai berubah. Sampai hari ini saya nggak pernah berhenti membacanya. Bukan karena saya pembaca yang lambat, tapi karena buku ini kaya akan isi. Bagaimana buku ini hadir dalam kehidupan Bob? Waktu itu Bob kerja di Dinas Pemadam Kebakaran East York, sebuah wilayah di pinggiran Toronto. Itu adalah pekerjaan terbaik yang pernah Bob punya. Sejujurnya menurut Bob, dia harusnya nggak masuk. Karena ada ratusan bahkan ribuan orang yang melamar, tapi entah bagaimana dia bisa masuk. Ceritanya begini. Saat itu Bob kerja di pom bensin dengan gaji hanya sekitar 3 jutaan per bulan dengan hari kerja penuh. Suatu hari, Bob lihat ada iklan di koran. East York sedang membuka lowongan 21 orang pemadam kebakaran. Bob langsung kebayang, wah luar biasa nih. Kebetulan ada seorang hakim bernama Magistrate Lynn yang rumahnya hanya beda 2 rumah dari rumah ibunya Bob. Bob sama sekali nggak kenal, tapi Bob nekat ngetuk pintu rumah sang hakim. Bob bilang, "Sir, saya dengar ada lowongan pemadam kebakaran di East York. Kira-kira Sir bisa lakukan sesuatu nggak untuk bantu saya?" Ternyata sang hakim terkesan. Dia langsung telepon wali kota, dan cukup 1 kali telepon, Bob diterima jadi pemadam kebakaran. Padahal ada syarat berat badan minimal 72 kg, dan Bob hanya 61 kg. Bob bahkan minum suplemen penambah berat badan, konsentrat lemak, dicampur jus jeruk supaya nggak muntah. Tapi tetap aja berat badan Bob nggak naik. Saat tes medis, dokter bilang naik ketimbangan dan sebutin angkanya. Dengan penuh percaya diri, Bob jawab, 72 kg dok. Si dokter yang udah tua menatap Bob sebentar, lalu nulis di kertas. Begitulah Bob resmi jadi pemadam kebakaran. Pekerjaan itu terasa seperti surga buat Bob. Bob hanya kerja 7 hari shift siang dan 7 hari shift malam dalam setiap bulan. Malam hari, para pemadam bisa masak, minum kopi, nonton TV, lalu tidur. Kalau ada kebakaran, baru terpaksa bangun. Bob ngerasa sudah menggandakan penghasilan tanpa harus kerja keras. Nggak ada satu orang pun yang pernah berhenti dari pekerjaan itu sejak tahun 1934. Kata Bob, seolah-olah saya udah pensiun di usia muda. Tapi suatu hari, hidup saya berubah. Di dapur markas pemadam, ada orang bernama Ray Stanford duduk di bangku panjang bareng saya. Dia orang yang luar biasa, selalu membangunkan kesadaran orang lain. Ray nanya, "Bob, apa yang sebenarnya pengen kamu lakukan?" Saya jawab, "Nggak ada yang lebih baik dari kerjaan ini. Saya suka sekali." Namun, Ray tahu ada sesuatu yang nggak saya tahu. Dia tahu nilai raport dan gaji saya bukan cerminan potensi diri saya. Dia nanya lagi, "Sebenarnya apa yang kamu mau?" Saya jawab singkat, "Saya mau uang."